Ibu. Baik, mari kita mulai ya perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas ya teman-teman. Sebentar ini masih ada yang masuk di kelas psikologi pendidikan ya, kelas C betul ya? Betul ya kelas C ya, nggak salah kamar teman-teman? Nggak ya? Karena di grup itu masih sepertinya kok ada yang keluar, ada yang masuk itu ya, sesuatu yang agak kurang lazim gitu. Biasanya di semester sebelumnya tuh nggak ada yang keluar masuk gitu. Ini kok cukup banyak ya, itu kenapa ya? Salah masuk kelas atau kenapa ini? Tiba-tiba ada yang keluar gitu. Nggak tahu ya sebabnya. Dan mohon maaf untuk minggu ini saya undur hari ini karena kemarin ada tugas lain yang tidak bisa dihindari begitu. Nah, untuk mata kuliah psikologi pendidikan ini kita ada berapa SKS ya? Berapa SKS psikologi pendidikan itu? 3 SKS ya, oke. 3 SKS, jadi kita cukup leluasa ya. Mungkin kalau dibandingkan saya mengambil mata kuliah psikologi belajar itu 2 SKS itu rasanya sangat sempit gitu ya. Kalau psikologi pendidikan kita lebih leluasa begitu untuk berdiskusi, untuk mengeksplorasi tentang bagaimana proses-proses psikologis ya yang terjadi di setting pendidikan ya, khususnya interaksi antara guru dan siswa. Ya, jadi meskipun sebenarnya yang dimaksud pendidikan itu tidak sebatas pendidikan formal di sekolah ya, tetapi memang kalau kita membaca buku-buku referensi tentang psikologi pendidikan, maka kebanyakan itu mengkaji bagaimana proses pembelajaran di kelas gitu. Tapi sekali lagi sebenarnya tidak hanya dibatasi di ruang kelas, tidak hanya dibatasi di sekolah saja ya yang namanya pendidikan itu. Oke, baiklah, kita akan awali dengan apa ya? Mungkin absen dulu ya. Absen dulu aja lah. Portal. Psikologi pendidikan C. Kedua September 2020. Ini pesertanya ada 50. Desi Laila ada? Hadir. Oke, Frida Amalia. Frida Amalia. Hadir Ibu. Ya, Daida Tanjung. Hadir Bu. Muhammad Naufal. Hadir Bu. Nadia Talita. Hadir Bu. Siva Azila. Siva Azila.
Tidak hadir. Dini Khairun. Hadir Ibu. Bima Putra Hanggara. Bima Putra nggak hadir. Nirna Fatilah. Hadir Bu. Nala Rahmaniah. Hadir Ibu. Lea Vidara. Hadir Ibu. Khairatunisa. Hadir Ibu. Raisa Safwa. Hadir Ibu. Irena Aleida. Hadir Bu. Aulia Nur Zahira. Hadir Ibu. Goliza Salsabila. Hadir Bu. Muhammad Afzal Khan. Hadir Bu. Aisyah Nur Afifah. Hadir Bu. Nadia Rizky Nur Maulidiani. Hadir Ibu. Faras Zufar. Hadir Bu. Panca Wuri Ashar. Hadir Bu. Alvina Rustam. Hadir Bu. Amanda Fadia. Hadir Bu. Farhana Azhara. Hadir Ibu. Julia Melani. Hadir Bu. Safira Putri. Hadir Bu. Titania Salsabila. Titania nggak hadir. Andra Muhammad. Hadir Bu. Alia Rahma. Hadir Bu. Sally Aulia. Hadir Bu. Ambar Virus. Ambar Virus nggak hadir. Irvina Rahma. Hadir Ibu. Fadliah Muhammad. Hadir Bu. Iqbal Mardiansyah. Iqbal Mardiansyah nggak hadir. Nurul Tri Rohimah. Nurul hadir Bu. Lutfia Nur Latifah. Lutfia hadir Bu. Nindya Vika Maharani. Hadir Ibu. Azizah Devi. Hadir Ibu. Laila Moza. Hadir Ibu. Reza Aditya. Reza Aditya nggak hadir. Kiken Puspa. Hadir Ibu. Agita Adriana. Hadir Bu. Yuni Nurlaili. Hadir Bu. Salsa Sofia. Hadir Ibu. Rifda Rumaisa. Hadir Bu. Aurelia Masayu. Iqbal hadir. Iqbal yang mana? Iqbal. Oh, Iqbal Mardiansyah. Aurelia Masayu. Aurelia enggak ya? Enggak hadir. Siti Nurfadila. Hadir Bu. Yusrina Almas. Yusrina enggak hadir. Triana Januar. Hadir Bu. Nur Rahida Sofiana. Hadir Bu.
Oke. Nah, tadi yang barusan join siapa yang belum dipanggil ya? Syifa Azila, Ibu. Syifa Azila. Terus siapa lagi? Anbar Fairuz Fatin, Ibu. Anbar Fairuz. Oke, siapa lagi? Udah. Bima mana? Bima hadir? Hadir, Bu. Bima. Berarti ini yang nggak hadir Titania Salsabila, Reza Aditya, Aurelia Masayu, dan Yusrina Almas ya. Ibu maaf, sepertinya Titania sama Reza ada kelas, Ibu. Oh, nanti yang nggak bisa kan saya minta ikut yang nanti sore kan? Ya nanti biar yang nanti sore ikut, kalau hadir saya masukkan nanti. Oke, selanjutnya saya akan sampaikan RPS ya. Rencana pembelajaran semesternya. RPS. Udah terlihat belum? Udah ya? Sudah, Ibu. Ya. Oke, ini rencana pembelajaran dalam satu semester. Bentar, mohon maaf ini kayaknya belum diperbarui. Tapi isinya masih sama ya dengan tahun kemarin. Prodinya juga sudah ganti ya. Oke, jadi untuk mata kuliah psikologi pendidikan ini kita ada 3 SKS ya. 3 SKS dan kok kayaknya 4. 3 SKS itu teori semua ya, teori semua. Kemudian untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan pada mata kuliah ini oleh prodi itu ada 2 CPL, yaitu CPL urutan ke-5 dan CPL urutan ke-11 ya. Kalau ini dari kurikulum memang seperti ini ya, CPL. Kenapa namanya CPL 5 itu memang karena urutannya ya, urutan ke-5. CPL 11 berarti urutan ke-11. Artinya kenapa ada CPL prodi yang dititipkan ke mata kuliah ini? Karena diharapkan nanti teman-teman kalau sudah lulus S1 itu teman-teman bisa ya mencapai atau menguasai atau memiliki kompetensi yang sudah ditentukan oleh prodi. Yang pertama yaitu khusus untuk mata kuliah ini ada CPL dari prodi berupa menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologis pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas masyarakat. Jadi teman-teman sebagai seorang sarjana psikologi nanti diharapkan ini mempunyai konsep dasar teori psikologi ini ya. Kemudian yang kedua yaitu mampu menganalisis persoalan psikologis dan melakukan intervensi non klinis untuk melakukan perubahan perilaku pada individu, kelompok, dan komunitas atau masyarakat sesuai kode etik psikologi Indonesia. Di sini kata kuncinya adalah menganalisis persoalan psikologis. Kemudian melakukan intervensi non klinis. Cuma untuk mata kuliah ini karena mata kuliah teori, jadi intervensi yang dilakukan itu tidak sampai mempraktekkan intervensi itu, tidak ya.
tapi cukup nanti membuat rancangan gitu, rancangan intervensi non klinis. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ada 2. Yang pertama, mampu menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menganalisis berbagai gejala psikologis dalam ruang lingkup pendidikan. Jadi ini sudah lebih spesifik ya, dalam setting atau dalam ruang lingkup pendidikan. Kemudian yang kedua, CPMK yang kedua, mampu menganalisis persoalan psikologis dalam setting pendidikan dan membuat rancangan intervensi non klinis terhadap suatu permasalahan di setting pendidikan. Kemudian untuk sub CPMK ini turunan ya, sub capaian pembelajaran mata kuliah itu turunan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Kita buat menjadi 7 sub CPMK. Sub CPMK pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian psikologi pendidikan itu apa, lalu sejarah perkembangan psikologi pendidikan itu bagaimana, kemudian bagaimana penerapan riset di psikologi pendidikan. Kemudian sub CPMK yang kedua, mampu menjelaskan filosofi pendidikan dalam perspektif psikologi pendidikan. Jadi sebenarnya filosofi pendidikan itu yang seperti apa gitu. Lalu sub CPMK ketiga, memahami tentang motivasi belajar dan faktor pendukung lain, serta bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya sub CPMK 4, mampu menjelaskan perencanaan pembelajaran, kemudian bagaimana praktek pembelajaran dan juga evaluasi pembelajaran dengan melibatkan teknologi ya. Seiring perkembangan IT, maka bagaimana guru itu mampu membuat perencanaan pembelajaran, bagaimana mempraktikkan pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian sub CPMK kelima, mampu menjelaskan perbedaan individual dalam pembelajaran. Bahwa ini ya, tiap individu, kita semua tahu ya, teman-teman juga tentu sudah belajar selama 4 semester ya, tentu tahu bahwa tiap individu itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki perbedaan individual. Nah, bagaimana guru mampu untuk memahami adanya perbedaan individual dalam pembelajaran. Selanjutnya, sub CPMK 6 mampu mengidentifikasi dan menguraikan isu-isu pendidikan terkini di Indonesia. Jadi nanti supaya kita tidak terlalu berada di menara gading, berada di awang-awang ya, terlalu banyak teori tapi tidak tahu bagaimana isu yang berkembang di masyarakat. Nah, maka kita juga akan mendiskusikan tentang isu-isu pendidikan terkini. Ya. Sangat banyak isu-isu pendidikan terkini yang bisa kita diskusikan, dan sebagai seorang ilmuwan psikologi, maka diharapkan teman-teman juga punya ide-ide ya, punya usulan tentang kira-kira bagaimana sih cara mencari solusi dari permasalahan pendidikan yang kita alami saat ini. Selanjutnya sub CPMK 7 mampu mengaplikasikan, menganalisis dan menyimpulkan konsep-konsep manajemen kelas dalam persoalan di kelas. Nah, ini tentang manajemen kelas. Jadi bagaimana seorang guru sebagai pemimpin di dalam pembelajaran itu mampu untuk memimpin atau mampu untuk mengelola kelas dengan baik. Bagaimana dengan kemampuan manajemen kelas yang baik itu, maka guru-guru mampu untuk mengkondisikan para siswa supaya mereka siap untuk belajar. Kemudian pada saat proses pembelajaran itu juga mampu untuk mengawal suasana yang kondusif, kemudian mampu juga untuk mengatasi kalau ada misalnya siswa-siswa yang bermasalah di kelas ya, misalnya ada siswa yang mengganggu temannya, ada siswa yang tidak mau mengerjakan tugas dan sebagainya. Maka diperlukan di sini kemampuan guru untuk menjadi pemimpin ya.
Jadi yang namanya pemimpin kalau di setting pendidikan itu tidak hanya kepala sekolah. Kepala sekolah memang merupakan pemimpin, ya, pemimpin di sekolah. Tetapi kalau di kelas, maka yang menjadi pemimpin pembelajaran adalah guru, ya. Jadi guru juga pemimpin. Nah, bagaimana dengan kemampuan manajemen kelas yang baik, maka suasana kelas atau iklim kelas bisa kondusif, bisa positif, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Maaf, tadi itu ada panggilan di HP, jadi ini sinyalnya sempat hilang. Ini saya masih terdengar ya suara saya. Masih terdengar suara saya? Masih ya? Masih, Terdengar, Bu. Bu. Baik. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah. Psikologi pendidikan adalah mata kuliah lanjutan yang memuat pengetahuan dan pemahaman mengenai perilaku manusia dan proses-proses psikologisnya yang terjadi dalam konteks pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan. Mata kuliah ini memuat irisan, ya. Jadi ada irisan dari mata kuliah yang lain, yaitu, ya, kalau teman-teman sudah ngambil misalnya tentang psikologi perkembangan, ya, kemudian psikologi belajar, ya, tentu sudah mengambil, ya, lalu psikologi kepribadian, kemudian psikologi kognitif, ya. Ini psikologi kognitif itu mungkin dipelajari di psikologi dasar sepertinya. Dan juga memperhatikan perkembangan hasil riset psikologi pendidikan yang terkini. Topik-topik materi dalam mata kuliah ini disusun sedemikian rupa agar mahasiswa dapat memahami karakteristik pembelajar. Pembelajar itu peserta didik, ya, serta mempelajari dinamika hubungan guru-murid agar pembelajaran di kelas atau di dalam konteks pendidikan menjadi lebih optimal. Kemudian untuk materi pembelajarannya, yang pertama masih pengantar, ya, apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan itu, lalu sejarah psikologi pendidikan dan juga penerapan riset di psikologi pendidikan. Lalu yang kedua tentang filosofi pendidikan dalam perspektif psikologi pendidikan. Yang ketiga motivasi belajar. Kemudian yang keempat hampir sama, ya, dengan CPMK tadi, ya, perbedaan individual dalam pembelajaran. Kemudian perencanaan, praktek, dan evaluasi pembelajaran. Lalu ada paradigma pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru kah atau kepada siswa kah. Nah, maka ada pendekatan yang berorientasi pada guru atau disebut dengan teacher centered learning, ya. Dan kebalikannya, kalau pembelajaran itu berorientasi pada siswa, maka disebut dengan student centered learning, ya, disingkat SCL, atau learner centered learning atau LCL. Kemudian yang berikutnya yaitu perencanaan, praktek, dan evaluasi pembelajaran dengan melibatkan teknologi. Selanjutnya berbagai isu-isu pendidikan di Indonesia dan manajemen kelas. Kemudian untuk pustaka, ya, ini
Sebenarnya cukup banyak buku-buku referensi tentang psikologi pendidikan ya. Ini beberapa saya punya e-booknya, nanti bisa di-share di Google Classroom ya. Nah, misalnya dari kalau Omrod ini sudah ada terjemahnya. Mungkin kalau teman-teman mencari di toko buku juga bisa. Kemudian ada Santrok ya. Ini judulnya memang hampir sama sih. Buku-buku referensi tentang psikologi pendidikan itu kebanyakan itu judulnya hampir sama. Judul utamanya adalah Educational Psychology gitu. Santrok, Woolfolk dan sebagainya itu judulnya hampir sama. Demikian pula di toko buku itu mungkin teman-teman juga banyak menemukan ya buku-buku dengan judul Psikologi Pendidikan dengan pengarang yang cukup banyak ya. Jadi penulis buku tentang psikologi pendidikan itu cukup banyak. Nah, jadi kalau mau membeli buku itu dipastikan dulu ya, yang dicari itu penulis bukunya siapa ya, khususnya untuk psikologi pendidikan. Karena cukup banyak di toko-toko buku itu penulis buku dengan judul yang sama, yaitu psikologi pendidikan. Kalau judul buku sama itu nggak masalah ya. Kalau buku-buku referensi, buku ajar itu dengan judul yang sama nggak masalah. Tidak menyalahi hak cipta ya. Tapi yang penting isinya ya. Isinya itu tidak boleh misalnya melakukan plagiasi terhadap buku-buku lain dengan judul yang sama yang sudah terbit terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian nih yang bahasa Indonesia itu yang cukup legendaris itu ada buku dari Sumadi Suryabrata. Itu sejak saya kuliah S1 itu juga beliau sudah menulis buku seperti ini dengan judul Psikologi Pendidikan. Lalu ada juga yang cukup terkenal yaitu yang bahasa Indonesia ya, itu Muhyiddin Shah, itu Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Kemudian ini ada judul-judul penelitian yang relevan ya, yang ditulis oleh dosen-dosen ya, termasuk saya juga menulis artikel di jurnal penelitian yaitu relevan dengan materi di psikologi pendidikan ini. Kemudian ini tim dosennya sepertinya ini juga sudah berubah ya. Kalau nggak salah tuh ada Pak Dayat, lalu Budiana, kemudian ada saya dan juga ada Pak Irut ya untuk tim teaching yang bertugas mengampu mata kuliah psikologi pendidikan di semester ini. Kemudian mata kuliah prasyaratnya psikologi belajar. Jadi psikologi belajar ini kenapa menjadi prasyarat itu ya karena di psikologi belajar itu basic teori belajar itu banyak yang digunakan dalam psikologi pendidikan. Jadi kalau kenapa ini menjadi mata kuliah prasyarat ya untuk psikologi belajar. Meskipun sebenarnya psikologi belajar itu penerapannya tidak hanya khusus untuk pendidikan aja ya, yang namanya proses belajar itu kan sifatnya universal ya. Belajar di setting PIO juga ada, di mana pemberian diklat itu kan juga ada proses belajar. Kemudian di psikologi sosial juga ada proses belajar juga. Nah, di psikologi pendidikan sudah jelas ya ada relevansi yang kuat antara psikologi belajar dengan psikologi pendidikan. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam satu semester ini? Nah, ini mungkin ada beberapa kegiatan yang belum bisa saya pastikan untuk apakah hal yang sama juga akan kita lakukan di tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Misalnya kuliah umum ya. Saya kuliah umum itu kemarin kita kalau nggak salah mengundang kuliah umum itu kita mengundang Prof.
Dwi Sulesworo itu untuk menjelaskan bagaimana teknologi pembelajaran, ya, bagaimana teknologi pembelajaran. Nah, itu kita masih akan memastikan ya untuk narasumbernya ya, untuk narasumbernya itu apakah masih bersedia atau tidak gitu ya, karena kesibukan narasumber. Nah, tentang kuliah umum nanti akan kita umumkan, akan kita informasikan kemudian ya, karena kita belum bisa memastikan. Tapi yang jelas materinya sudah pasti ya kalau untuk materi-materinya. Nah, di sini di pertemuan pertama ya, seperti yang kita lakukan saat ini, perkenalan kontrak belajar, kemudian RPS-nya apa, kemudian nanti ada pemberian tugas ya, penjelasan tugas. Kemudian nanti di pertemuan kedua itu kita masih melanjutkan sub CPMK 1. Kita akan diskusikan tentang sejarah psikologi pendidikan dan bagaimana penerapan riset di psikologi pendidikan. Nah, sub CPMK 2 di pertemuan ketiga itu tentang filosofi pendidikan dalam perspektif psikologi. Lalu pertemuan keempat dan 5 itu tentang motivasi belajar. Pertemuan ke-6 dan ke-7 ini sub CPMK 4, bagaimana tentang perencanaan, praktek, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ETS ya, ETS. Pertemuan ke-9 tentang perbedaan individual dalam pembelajaran, dan ini pertemuan 9 sampai 11 itu masih satu sub CPMK tentang perbedaan individual dalam pembelajaran. Cuma nanti di pertemuan 10-11 ini perbedaan individualnya itu lebih spesifik terkait anak berkebutuhan khusus ya. Bagaimana ragam anak berkebutuhan khusus. Nah, ini perlu kita tekankan di mata kuliah ini karena di kurikulum baru sekarang tidak ada mata kuliah psikologi anak dan remaja berkebutuhan khusus ini sebagai mata kuliah wajib, sudah tidak ada lagi ya. Jadi sifatnya menjadi mata kuliah pilihan untuk psikologi anak dan remaja berkebutuhan khusus. Jadi kalau teman-teman yang peminatannya dalam bidang psikologi pendidikan, maka nantinya ya bisa mengambil mata kuliah pilihan itu. Di antaranya adalah psikologi anak dan remaja berkebutuhan khusus, ini juga bisa. Kemudian nanti ada mata kuliah, kalau nggak salah psikologi pengasuhan Islami, nah itu juga bisa diambil. Kemudian ada mata kuliah rancangan pembelajaran individual, ya. Rancangan pembelajaran individual itu juga bisa diambil. Kemudian mata kuliah yang lain saya agak lupa ya. Jadi kalau yang peminatannya nanti ternyata di bidang pendidikan ya. Nah, mungkin nanti teman-teman beda ya, peminatannya bisa bermacam-macam. Ada yang peminatannya di pendidikan, ada yang di klinis, ada yang di PIO, ada yang di psikologi sosial, ada yang di perkembangan ya. Nanti sesuai passionnya masing-masing. Nah, di sini saya karena settingnya pendidikan, saya jelaskan bahwa untuk mata kuliah yang relevan seperti yang saya sampaikan tadi. Di samping itu juga teman-teman juga bisa ya, misalnya mata kuliah pilihan yang diambil itu berupa magang ya. Berupa magang pendidikan. Di mana magang pendidikan ini setara dengan 9 SKS. Jadi mengambil satu mata kuliah tapi bobotnya langsung 9 SKS, sehingga dengan mengambil mata kuliah magang ini, maka ya udah tidak perlu mengambil mata kuliah yang lain, mata kuliah pilihan yang lain gitu. Dan mata kuliah magang yang 9 SKS ini adalah mata kuliah magang yang menjadi bagian dari kurikulum prodi ya, menjadi bagian dari kurikulum prodi itu magang
magang sesuai peminatan ya. Nah, dalam hal ini kalau psikologi pendidikan maka magang pendidikan. Nah, ini juga saya sampaikan di sini gitu ya supaya teman-teman tuh ada gambaran gitu ya ke depannya kalau yang peminatannya pendidikan itu apa saja yang cocok diambil ya. Dan kebetulan saya juga ketua rumpun ini keilmuan psikologi pendidikan ya di fakultas. Nah, bisa pula magang itu teman-teman mengambil magang yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan ya, oleh Kemendikbud. Kemendikbud itu sekarang dengan konsep Merdeka Belajar, maka cukup banyak ragam magang yang disediakan. Nah, kalau yang peminatannya pendidikan, itu ada tawaran dari Kemendikbud itu kampus mengajar ya, kampus mengajar. Sudah pernah dengar kampus mengajar belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, kampus mengajar ini sejauh ini sampai sekarang tuh sudah angkatan ke-6 dan itu ditawarkan tiap semester ya. Jadi tiap semester tuh ada tawaran program kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini kalau dari pengalaman itu penempatannya ya tidak jauh-jauh dari kota Jogja ya. Artinya nanti kemungkinan bisa di kota Jogja sendiri, bisa juga di kabupaten yang ada di pinggiran atau mengelilingi Jogja, yaitu di Sleman, bisa juga di Bantul gitu. Biasanya di situ, penempatannya di situ. Kemudian kalau magang dari Kemendikbud ini memang mendaftarnya langsung ke website ini Kampus Merdeka ya, websitenya itu Kampus Merdeka. Nah, nanti teman-teman bisa membuka laman Kampus Merdeka, kemudian bisa selalu dipantau itu ya perkembangannya. Biasanya nanti di bulan-bulan apa ya, mungkin sekitar November itu nanti bisa ditawarkan, dibuka pendaftaran seleksi calon mahasiswa kampus mengajar. Nah, nanti dari seluruh Indonesia itu yang mendaftar ya. Kemudian nanti mengikuti seleksi. Nah, kalau teman-teman ini sekarang semester 5 gitu ya, semester 6 sebenarnya sudah bisa ambil ya. Sudah bisa ambil. Nanti kalau terpilih, maka nanti akan mendapat kesempatan untuk terjun ke sekolah yang sudah ditentukan dari pusat ya, itu bisa setingkat SD, bisa setingkat SMP, bisa setingkat SMA gitu. Atau SMK itu juga ada. Nah, kemudian pelaksanaan kampus mengajar itu sendiri berlangsung kurang lebih 16 minggu ya. 16 minggu. Nah, kampus mengajar kalau teman-teman mengikuti program kampus mengajar, maka ini bisa disetarakan atau bisa direkognisi setara dengan maksimal 20 SKS mata kuliah. Ya, maksimal 20 ya, bukan minimal ya. Artinya nanti bisa berkonsultasi ke prodi kira-kira mata kuliah apa yang bisa dikonversi dari program kampus mengajarnya ini. Nah, ada yang bisa dikonversi ke mata kuliah pilihan ya. Misalnya kalau kampus mengajar berarti mata kuliah pilihan yang terkait dengan peminatan pendidikan itu bisa dikonversi. Kemudian ada juga yang bisa dikonversi dari sisi KKN ya. Dianggap sudah mewakili KKN. Nah, rekognisi atau konversinya itu bisa berkonsultasi dengan Kaprodi gitu supaya mendapat gambaran yang jelas kira-kira apa nanti yang bisa dikonversi gitu. Dan kemudian yang cukup menarik dari program kampus mengajar ini adalah mendapatkan uang saku ya, mendapatkan uang saku dari Kemendikbud. Kalau jumlahnya saya tidak hafal ya, tapi biasanya tiap bulan ya, tiap bulan itu dicairkan. Jadi pencairan dana istilahnya apa ya, bantuan
bantuan biaya hidup atau apa ya, agak lupa namanya. Itu tiap bulan tuh dicairkan selama yaitu 4 bulan atau 16 minggu. Nah, yang namanya kampus mengajar berarti ya teman-teman nanti akan mendapatkan pembekalan terlebih dahulu ya secara online dari kementerian tentang apa saja yang harus dilakukan di sana. Yang utamanya adalah membantu upaya peningkatan literasi dan numerasi dari anak-anak didik yang ada di sekolah tempat mahasiswa terjun di kampus mengajar gitu. Nanti sudah ada arahan program-programnya, gambarannya seperti apa, program wajib, program individu dan sebagainya. Nah, kalau saya sendiri ini saya juga supaya dapat pengalaman, maka saya ini sudah kali yang kedua menjadi DPL dari program kampus mengajar, yaitu di angkatan 5 dan angkatan 6 ya. Dan saya juga mendapat pengalaman baru juga gitu ya, menjadi DPL di program kampus mengajar ini. Cuma sayangnya sepertinya kalau yang dari psikologi UAD itu kok jarang banget ya. Saya nggak tahu kenapa ya animo mahasiswa untuk mengambil magang ini kok berkurang gitu. Kalau dulu cukup banyak, kok sekarang yang berminat mengambil magang dari prodi yang 9 SKS itu juga mengalami penurunan ya. Mungkin hanya bidang-bidang tertentu kayak PIO kayaknya yang peminatnya masih cukup banyak ya. Kalau yang untuk klinis, untuk pendidikan tuh kayaknya berkurang gitu. Sehingga kalau nggak salah di semester ini yang dibuka itu hanya magang untuk PIO. Tapi kalau mahasiswa itu punya animo yang besar ya nanti semester depan dan semester berikutnya akan dibuka magang pendidikan, kemudian magang klinis itu juga akan dibuka. Dan sebenarnya cukup banyak sekolah yang membutuhkan kehadiran mahasiswa magang gitu. Dan ini contohnya ya, salah satu contohnya adalah ketika saya membimbing kampus mengajar angkatan 5 semester kemarin di ada namanya itu SD Jambidan ya, SD Negeri 2 Jambidan itu di masuknya di kecamatannya Banguntapan ya, Banguntapan Bantul ya. Tapi Banguntapan itu kan bagian dari Bantul yang paling dekat kota kan kalau Banguntapan itu. Kalau jaraknya ya masih terjangkau lah, tidak terlalu jauh gitu. Nah, itu di situ ternyata SD Negeri 2 Jambitan itu merupakan sekolah inklusi. Merupakan sekolah inklusi yang wajib untuk tidak menolak pendaftaran dari siswa, baik itu siswa yang umum, yang normal, ataupun siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, memang untuk kebutuhan khususnya ini memang tidak terlalu yang berat-berat gitu ya. Tidak sampai yang level parah ya. Jadi kebanyakan sih anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar ya, lambat belajar. Nah, di sana di SD 2 Jambitan itu karena merupakan sekolah inklusi, maka ada bantuan guru GPK ya. GPK itu guru pendamping khusus atau shadow teacher yang didatangkan dari dinas pendidikan ya. Dinas pendidikan setempat itu mengirimkan guru pembimbing atau guru pendamping khusus ke sekolah tersebut. Tetapi karena keterbatasan SDM, maka guru pendamping khusus itu hanya bisa datang seminggu sekali. Jadi pada hari tertentu itu datang ke sekolah itu untuk melakukan pembimbingan gitu ya, pendampingan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini memang tidak cukup gitu karena hanya seminggu sekali. Nah, maka kepala sekolah itu juga sangat berharap gitu ya, mahasiswa baik dari prodi psikologi maupun dari kalau di UNY itu ada prodi pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa yang mau terjun magang di sekolah tersebut gitu. Nah, itu sangat mengharapkan sekali
uluran tangan dari kita gitu ya. Kemarin sudah menyampaikan seperti itu kepala sekolahnya. Nah, cuma ya kalau untuk semester ini itu melihat animo yang sedikit, maka tidak dibuka untuk magang pendidikan. Nah, itu kalau teman-teman punya peminatan pendidikan, kemudian nanti ingin mengambil mata kuliah magang prodi, itu nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi Kaprodi gitu ya, supaya nanti kalau memang ada mahasiswa yang berminat mengambil magang pendidikan, maka nanti di semester depan insya Allah dibuka mata kuliah magang pendidikan gitu. Kenapa perlu perlu betul-betul matang ya. Karena kalau misalnya ya gini, dari sisi dosen ya, ketika misalnya prodi sudah menawarkan ya, sudah membuka di KRS itu ya, saat KRS itu sudah dibuka mata kuliah magang ya, apakah itu magang pendidikan, magang klinis atau yang lain. Tapi ternyata tidak ada peminatnya ya, tidak ada peminatnya, padahal sudah ada dosen, nama dosen tertentu yang sudah diplot untuk menjadi dosen pembimbing magang tersebut. Nah, itu berarti kan akhirnya nggak ada yang ngambil nih ya, mata kuliah magang, misalnya magang pendidikan tuh di drop. Padahal dosen tersebut sudah diplot untuk mengajar 9 SKS di mata kuliah itu. Nah, nanti kan akhirnya nggak dapat apa-apa ya, kemudian akhirnya nanti prodi harus mengatur lagi sedemikian rupa plotting dosen dan sebagainya, supaya dosen yang tadinya diarahkan untuk mendampingi mahasiswa magang pendidikan akhirnya nggak dapat tugas mendampingi magang kan, kemudian harus dicarikan gitu ya, mungkin mata kuliah lain yang itu akhirnya mengubah semua plotting yang sudah dibuat oleh prodi gitu. Karena ini memang SKS-nya 9 ya. Dan ini ya, mohon maaf kenapa akhirnya bisa lari kemana-mana, karena saya merasa ini momen yang tepat gitu ya untuk mensosialisasikan kepada teman-teman gitu tentang manfaat dari mata kuliah magang, baik magang yang ditawarkan oleh prodi 9 SKS maupun magang yang ditawarkan oleh kementerian ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini. Pertemuan 10-11 itu sub CPMK 5 tentang perbedaan individual, masih melanjutkan dari pertemuan ke-9. Selanjutnya pertemuan ke-12 itu kita mendiskusikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Lalu esensi pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Itu sub CPMK 6. Kemudian pertemuan ke-13 tentang manajemen kelas. Kemudian pertemuan 14-15 itu terkait manajemen kelas ya, terkait manajemen kelas. Nanti ini yang tugas ya, tugas kelompok ya, itu manajemen kelas ini. Oke, kemudian ujian akhir ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa nanti di setiap akhir ya, di setiap akhir sub CPMK itu ada kuis ya, ada kuis. Nah, karena di sini ada 7 ya, ada 7 sub CPMK, nanti ada sekitar 6 atau 7 kuis ya. Ada 6 atau 7 kuis. Misalnya setelah selesai satu sub CPMK 1, maka nanti ada kuis. Kemudian selesai sub CPMK 2 ada kuis, sub CPMK 3 ada kuis, begitu ya. Jadi jumlah kuisnya sesuai dengan jumlah sub CPMK yang akan diberikan di akhir sub CPMK. Jadi misalnya sub CPMK 4 ini diberikan di
pertemuan ke-6 dan ke-7 ya, ini contohnya ya. Pertemuan ke-6 dan ke-7 sub CPM K4. Maka nanti kuisnya diberikan setelah pertemuan ke-7, artinya di akhir ya, di akhir pertemuan ke-7 akan diberikan kuis tentang sub CPM K4. Seperti itu. Nah, untuk ujian ya masih ada ETS dan EAS ya, itu jelas masih ada. Kemudian nanti kalau jadi ada kuliah umum ya tentu perlu ada tugas membuat resume ya, resume dari kuliah umum itu nanti kalau misalnya sudah fix untuk kuliah umumnya. Kemudian untuk tugas kelompok ya, untuk tugas kelompok itu terkait dengan manajemen kelas, maka nanti di pertemuan 14 dan 15 itu teman-teman diminta untuk mempresentasikan ya video hasil tugas proyek kelompok yang sudah dilakukan. Nah, nanti kami akan jelaskan ya untuk apa tugasnya ini ya. Mungkin yang akan saya jelaskan terutama yang sebentar ya. Ini saya stop sharing dulu aja. Jadi untuk tugas proyeknya itu teman-teman nanti akan dibagi ya menjadi kelompok-kelompok begitu. Satu kelompok berapa ya, sekitar ini pesertanya ada 50 ya, 50. Berarti nanti kalau dibagi 4 jadi berapa ya, 12 sampai 13 ya, 12 sampai 13 ya, sekitar 4 ya, 4 orang ya per kelompok. Kemudian nanti teman-teman membuat satu ini ya, skenario ya, satu skenario tentang atau melakukan simulasi pembelajaran di kelas ya. Nah, nanti ada yang menjadi guru, ada yang menjadi siswa gitu ya, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi siswa. Nah, ini karena kita sudah tidak pandemi lagi, maka untuk simulasinya itu berupa pembelajaran luring ya, pembelajaran luring. Nanti teman-teman boleh mengambil settingnya itu apakah setting di sekolah jenjang TK atau jenjang SD atau jenjang SMP gitu ya, atau SMA atau bahkan perguruan tinggi, itu bebas gitu ya. Tapi tentunya nanti untuk karakteristik siswa yang berperan itu juga menyesuaikan ya. Jadi tentu kalau yang TK ya berperan seperti anak-anak TK gitu ya. Kalau merasa kesulitan ya misalnya SD gitu ya, mau SD atau SMP gitu. Nanti kemudian membuat skenario pembelajaran di kelas. Mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Tapi durasinya tidak perlu lama-lama ya, tidak perlu lama-lama. Dan di sini yang perlu ditekankan adalah bukan pada materi pelajarannya, bukan pada materi pembelajarannya. Berbeda dengan kalau ini ya, yang jurusannya FKIP ya, misalnya yang jurusan pendidikan bahasa Indonesia atau pendidikan
fisika ya, yang jurusannya pendidikan itu kan mereka lebih fokus ke konten ya atau materi pelajarannya. Nah kalau teman-teman memang perlu ya untuk menyesuaikan materinya dengan kelas berapa gitu ya, jenjang kelasnya. Tapi yang lebih penting bukan materi pelajarannya, tetapi lebih ke bagaimana guru tersebut mampu untuk mengelola kelas. Misalnya umumnya di tiap kelas ya itu pasti ada saja anak yang misalnya suka ribut sendiri ya, atau ada yang misalnya ngantuan, atau ada anak yang pokoknya yang inilah tidak mengikuti pelajaran dengan baik, ada yang rame sendiri. Nah itu kemudian bagaimana, apa tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah apakah dia mampu untuk mengelola kelas dengan baik atau tidak itu. Nah nanti ya dibuat skenario sendiri ya, kira-kira yang mau berperan jadi guru itu siapa, yang mau jadi siswa itu siapa saja gitu. Siapa siswa yang kelihatan betul-betul patuh dengan penjelasan dari guru, dan mana yang kelihatan ngantuk atau kelihatan malah justru sibuk sendiri dan sebagainya. Ini silakan diatur gitu ya skenarionya ya. Kemudian nanti durasinya begitu ya, durasinya ya tidak terlalu lama lah, mungkin durasinya sekitar berapa, mungkin 10 maksimal 10 menit udah cukup ya. Jadi tidak perlu betul-betul menyajikan pembelajaran yang full ya. Kalau yang full itu kan tentu butuh waktu lama ya, tapi cukup sampling aja ya, sampling saat pembukaan, sampling saat kegiatan pembelajaran inti, dan sampling saat penutup gitu. Nanti bisa diatur sedemikian rupa. Nah, oke, sampai di sini bagaimana? Sudah ada gambaran belum untuk tugasnya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, berarti nanti kita bagi untuk pembagian kelompoknya bagaimana? Apakah mau sendiri-sendiri atau saya yang ini membagi? Atau saya sampaikan sendiri-sendiri? Mau sendiri-sendiri? Ya, Ibu. Iya, Bu. Oh. Iya, Ibu. Oh ya sudah, nanti ini ya dibuat list di grup WA ya. Oke. Kemudian untuk kita model pembelajaran kita ini karena online ya. Karena online ya nanti saya siapkan ya untuk materi PPT dan sebagainya, itu sudah saya siapkan di Google Classroom, dan kemudian ya sebelum pertemuan itu sudah saya siapkan materinya, dan tentu harapannya teman-teman nanti bisa baca-baca dulu gitu ya, supaya nanti diskusinya bisa lebih banyak hal yang bisa kita peroleh gitu dari pertemuan di perkuliahan gitu. Nanti kalau suatu saat kalau misalnya tidak memungkinkan begitu ya untuk Google Meet-an seperti ini ya, nanti sifatnya asinkron ya. Jadi nanti kadang-kadang sinkron lewat langsung Google Meet seperti ini, tapi ada juga nanti sifatnya asinkron ya, supaya tidak membosankan gitu ya. Oke, ini ternyata kuliah siang hari itu cukup ini ya, karena tadi seharian saya kan ada audit mutu ya di kampus 4 tuh, suratnya udah kayak sudah habis gitu dari tadi pagi. Oke, mungkin itu yang belum join di Google Classroom ya, silakan untuk segera join. Di sini sudah ada 30-an kayaknya yang bergabung, 29 atau 30.
Nanti di Google Classroom bisa dilihat ya untuk buku referensinya ya. Ini bisa saya tunjukkan. Google Classroom. Ini RPS-nya juga sudah ada. Lalu ini buku referensinya. Ya tolong di sela-sela kesibukan teman-teman gitu ya dibuka-buka gitu ya. Buka-buka disimak-simak gitu. Supaya nanti kalau masuk ke kelas itu tidak dengan tangan kosong ya, tidak bawa apa-apa. Ini silakan ya dibuka-buka dan sebenarnya tidak harus dari sini ya, tidak harus dari buku referensi ini. Kalau misalnya teman-teman cari di perpus, kemudian bisa pinjem yang buku psikologi pendidikan itu juga boleh gitu. Nah ini yang saya punya itu misalnya dari Slavin tentang educational psychology. Ini juga bisa dibaca-baca. Ini ya cukup menarik juga menurut saya ini. Ini tentang motivasi juga ada, tentang anak berkebutuhan khusus juga ada, tentang pendekatan student centered learning juga ada gitu. Kemudian ini juga menarik juga ada games and simulations in teacher education. Ini juga ada yaitu contoh-contoh game yang bisa membuat siswa itu antusias untuk belajar gitu. Nah itu ada juga di sini. Bahkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga ada di sini. Kemudian ini Santrok. Di Santrok juga bagus ya. Santrok itu juga bagus. Beberapa dari Santrok itu sudah saya ambilkan untuk materi kuliah ya, PPT yang saya buat itu sebagian dari Santrok. Psychology in the Classroom ini juga bagus gitu. Bocor. Ini apa itu? Pencet punya siapa ya? Buat kalian yang belum tahu, sini aku kasih tahu ya. Yang ketiga, punya siapa ya? Udah di ini. Teacher's Guide to What Works ya, ini juga bagus nih. Nah ini adalah guide petunjuk ya, panduan praktis bagi guru bagaimana supaya kemampuan memori siswa itu meningkat, kemampuan konsentrasinya meningkat, kemudian kreativitasnya juga meningkat gitu. Kemudian motivasinya juga meningkat dan kemandirian belajarnya juga meningkat. Seperti itu untuk referensinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, mau izin tanya. Ya, silakan. Tadi kan Ibu menyuruh untuk membuat kelompok ya, Bu. Nah, satu kelompoknya itu berapa orang ya, Bu? 4 ya, satu kelompok 4 orang. Baik, Bu, terima kasih. Ibu izin tanya.
Ya, silakan. Untuk perkuliahan selanjutnya apa diadakan di jam yang sama atau mengikuti sesuai jadwal ya Ibu? Mengikuti sesuai jadwal ya. Mengikuti sesuai jadwal. Ini ya kalau ini karena terpaksa ya, artinya kan kalau misalnya di pertemuan pertama kan nggak mungkin dikasih asinkron gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kita kan harus bertatap maya seperti ini. Jadi karena kemarin itu saya harus membantu di kedokteran ya, ada mata kuliah blok juga di kedokteran keterampilan belajar, dan itu sifat mata kuliahnya blok dan sudah dipasang di itu di tengah-tengah. Jadi kan kalau jadwal aslinya itu kan teman-teman siang Rabu siang ya. Iya Ibu, Iya jam nggak? 12.30. Rabu siang, kemudian yang kelas itu Rabu pagi, dan itu bentroan sama saya di tengah-tengah antara siang dan pagi. Itu saya harus ngajar di kedokteran itu, sehingga ya sudahlah mau nggak mau harus ini. Khusus untuk minggu ini aja sih. Kalau yang jadwal biasa nggak ada masalah ya. Tidak ada Ibu. Ya kalau sesuai diusahakan sesuai jadwal. Ini untuk minggu pertama. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ini aja ya, karena di pertemuan pertama kita sudah harus melakukan brainstorming tentang pendidikan ya. Kalau dulu teman-teman udah belajar tentang psikologi belajar itu apa. Nah, sekarang tentang pendidikan. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan itu silakan bisa dituliskan di chat box ya. Apa yang terbersit di pikiran teman-teman ya, apa yang dimaksud dengan pendidikan ya. Yang tentu agak berbeda ya dengan belajar ya, meskipun ada hubungannya. Pendidikan itu apa, dan itu tidak perlu cari-cari di internet ya, jadi langsung apa yang terpikir oleh teman-teman tentang pendidikan bisa dituliskan di chat box. Saya tunggu ya. Ditunggu ya, bisa di chat box ya, dituliskan.
Ayo ditunggu yang belum nih. Belum ada 20 loh. Baik, kita lihat ya pendapat teman-teman ya.
Agita, pendidikan merupakan proses pembelajaran pada seorang untuk dapat memahami suatu ilmu pengetahuan. Lutfia, proses pembelajaran untuk menggapai cita-cita. Proses di mana individu memperoleh pengetahuan keterampilan dengan tujuan untuk membantu mengembangkan diri. Proses pembelajaran untuk membentuk suatu perubahan ke arah yang lebih baik atau pendewasaan. Khairotunisa, salah satu cara pembelajaran agar menjadikan generasi penerus menjadi seorang yang terpelajar, terdidik, dan mampu mengembangkan potensi dalam diri. Nadia, usaha dalam proses pembelajaran agar seorang dapat mengembangkan potensi dirinya. Laila, proses pembelajaran untuk mengembangkan wawasan dan potensi diri. Triana, usaha membina dan mengembangkan kepribadian. Alia, belajar untuk menguasai dan menambah pengetahuan. Mirna, upaya untuk membantu manusia menuju ke arah yang lebih baik. Holiza, proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Irvina, proses pembelajaran untuk memperdalam ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi. Rida, proses pembelajaran untuk meningkatkan potensi. Iken, proses pembelajaran yang mengajarkan ilmu yang tujuannya untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi. Alvina, proses belajar untuk mengembangkan potensi diri. Azizah Devi, usaha dan tindakan dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi pada diri manusia. Amanda, pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sangat berguna bagi individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sifat Azila, proses yang terjadi karena adanya usaha dan kemauan diri sendiri untuk mengembangkan potensi. Paras, pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Raisa, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Julia, sistem dan proses mendidik baik secara formal dan informal. Siti Nurfadila, proses pengembangan kemampuan
Maaf ya, saya terlempar tadi, nggak tahu jaringannya tiba-tiba hilang. Ini saya sudah masuk lagi ya? Sudah, Bu. Oh Sudah, iya, Bu. iya. Ini berarti tadi pesannya hilang semua ya. Tapi tadi sempat saya copy ya, tapi nggak semua sih. Jadi sampai si Faras tadi. Oke, jadi dari jawaban teman-teman ya, ini sebenarnya masih nyambung ya dengan pengertian pendidikan, tetapi ada yang masih ke arah ini ya, definisi belajar. Jadi masih ada yang menyamakan antara belajar dengan pendidikan gitu ya. Kalau proses memperdalam, meningkatkan pengetahuan, proses untuk mengembangkan wawasan, itu lebih ke belajar ya. Kalau pendidikan itu ada usaha untuk secara sengaja melakukan perubahan baik dari sisi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Jadi proses belajarnya itu dilakukan secara sengaja ya. Baik itu dilakukan oleh diri sendiri. Jadi dia secara secara sadar, secara sengaja itu ingin melakukan proses belajar. Nah, itu pendidikan. Bisa jadi atau bisa juga yang mengusahakan atau yang secara sadar mengusahakan terjadinya proses belajar itu orang lain gitu. Itu yang membedakan dengan belajar. Kalau belajar itu bisa saja proses belajar itu dilakukan oleh seseorang tanpa dia itu sengaja untuk belajar atau dia itu sadar bahwa dia sedang belajar. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi belajar itu yang membedakan dengan pendidikan. Kalau pendidikan itu usaha untuk melakukan proses belajarnya itu dilakukan secara sadar dan secara sengaja. Bahkan dilakukan secara terstruktur, dilakukan secara sistematis oleh orang yang bersangkutan atau oleh orang yang melakukan proses belajar itu atau oleh pihak lain gitu. Sedangkan kalau belajar itu bisa saja nggak sadar kalau dia itu sedang belajar. Nah, misalnya seorang anak belajar bicara ya. Nah, anak usia 1 tahun belajar bicara, dia belajar nggak dia? Belajar nggak itu? Anak belajar bicara, dia belajar berarti kan? Berlatih, mengikuti. Kalau orang dewasa ngomong apa, dia ikut ya, ikut menirukan. Nah, itu belajar. Tetapi anak yang usianya 1 tahun itu kan dia belum tentu sadar kalau dia itu melakukan proses belajar kan, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai pendidikan begitu ya. Anak itu secara sengaja melakukan proses pendidikan itu enggak. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ini kan masuk ke perguruan tinggi itu kan secara sengaja, secara sadar itu memang memprogram ya. Teman-teman tuh memprogram bahwa oh nanti saya mau masuk S1 psikologi. Kemudian nanti saya lulus S1 saya ingin bekerja sebagai apa. Atau saya ingin lanjut ke S2 ngambil apa. Nah, kayak gitu. Ada usaha yang sistematis, maka itu merupakan proses pendidikan gitu. Tapi kalau belajar itu bisa saja tidak disengaja, bisa saja tidak terprogram gitu. Apapun kita, dimanapun, kapanpun, kita bisa belajar. Apapun bisa kita pelajari ya. Apakah itu hanya singkat ya? Kita misalnya nonton film itu di situ kita juga belajar juga dari film yang kita tonton itu. Tapi proses belajar nonton film ya, nonton film yang itu sifatnya insidental itu bukan pendidikan gitu. Berbeda kalau misalnya dosen secara sengaja membuat rancangan perkuliahan di mana di situ ada film yang perlu ditonton oleh mahasiswa. Ada film yang perlu ditonton oleh mahasiswa. Nah, maka film yang ditonton oleh mahasiswa itu merupakan bagian dari upaya pendidikan.
karena dosen secara sengaja merancang proses belajar yang disajikan untuk mahasiswa. Nah, itu pendidikan gitu. Tapi kalau misalnya yaitu kita nonton film ya, misalnya kita dengar ada info, ada film Buya Hamka nih, bagus filmnya. Kemudian kita nonton ya, kita ke bioskop untuk nonton film Buya Hamka, maka nonton film Buya Hamka ini proses belajar aja gitu, bukan pendidikan gitu. Itu yang membedakan antara pendidikan dengan belajar ya. Kira-kira bisa difahami nggak perbedaannya? Perbedaan antara belajar dan pendidikan bisa difahami kah? Insya Allah bisa Bu. Bisa ya? Oke, jadi nanti teman-teman bisa mengidentifikasi ya bahwa oh ini tuh pendidikan atau ini tuh sebenarnya belajar. Di dalam proses pendidikan ada proses belajar ya, tapi ketika seorang melakukan proses belajar itu tidak selalu terstruktur merupakan bagian dari proses pendidikan. Itu tidak selalu gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau memberikan tanggapan? Oh, Julia Melani. Iya, ini Julia, kamu copy aja itu jawabanmu, kamu copy ke grup ya supaya terekam ya. Karena saya sekarang pakai HP, nggak bisa ngopi lagi. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk pertemuan pertama ya. Bisa kita akhiri ya, teman-teman ya. Bisa kita akhiri dan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Suara saya semakin habis. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.